Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Pujo Hidayat. Oke, terima kasih sudah setia untuk mendengarkan podcast ini. Ya, sudah episode ke-13, alhamdulillah. Dan ini episode pertama di tahun 2022. Yeay. Alhamdulillah ya, masih dikasih umur sampai 2022. Ya, kali ini saya mau bicara topik yang mungkin gak terlalu serius ya, santai ya. Jadi mungkin agak ngalor ngidul episode kali ini. Saya ngomong tanpa bahan nih. Jadi gini, beberapa waktu lalu teman saya nanya ke saya, Will, saya mau serius nih jualan online nih, tapi saya nggak mau pakai marketplace, kata gitu. Saya maunya mandiri, wah, independen, wah, bagus sekali. Apakah saya harus pakai Shopify? Waduh. Ya, sebagaimana judul podcast ini, yaitu Does Shopify Worth to Try, yang artinya kurang lebih senilai nggak sih kalau kita menggunakan Shopify gitu? Apakah worth it kalau kita menggunakan Shopify untuk bisnis kita? Saya kembalikan lagi ke dia, kamu produknya apa? Ada cerita panjang lebar. Kemudian saya tanya lagi, kamu dapat closingan belum dari produk tersebut, dari hasil kamu jualan tersebut secara online? Belum ada, Will. Makanya saya mau serius gitu kan. Saya mau serius dapat income dari e-commerce ini, dari jualan produk-produk ya. Dia punya beberapa katalog produk yang dia punya. Saya bilang, no, Shopify doesn't worth. Shopify tidak akan memberikan hasil yang sebanding menurut saya untuk orang ini, untuk case seperti ini. Kenapa? Karena pertama dia masih awal ya, dia bingung saya harus ngapain, Will. Dia masih bingung mau kemana arah bisnis dia, kemudian apa yang harus dia lakukan secara online. Saya tahu mungkin sumber daya dia tidak sebesar itu, tidak sebanyak itu gitu. Jadi apakah Shopify worth to try? Saya bilang, coba aja kamu buka websitenya dia, Shopify. Lihat biaya berlangganan per bulanannya berapa. Dan ya lumayan nih biaya berlangganannya. Sebentar saya coba cek. Kalau nggak salah $79 per bulan. $79 per bulan itu lumayan loh. Mana dia datanya ya? Nah ini pricing. Kita scroll. Nah ini Shopify Basic itu $29 per bulan. $29 kalau rupiah rasionya itu 10.000 aja, itu 290.000. Kalau 15.000 at least kamu keluar mungkin sekitar 300 atau 400 ribuan sebulan untuk mendirikan website toko online ya. Itu menurut saya cukup tinggi nilainya. Cukup tinggi nilainya untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai bisnis toko online ya. Dan lagi, apakah hanya Shopify aja satu-satunya platform? Jawabannya tentu tidak, teman-teman. Ada banyak, saya bilang banyak sekali platform yang bisa mengenablekan bisnis teman-teman secara online di e-commerce ya. Jadi kemarin juga saya nongkrong sama teman saya, dia bilang dia lagi bekerja di satu startup yang mana bisa memudahkan para pebisnis untuk mengonlinekan produk mereka. Dan saya bilang, kamu bukan orang pertama yang mengedukasi ini ke saya bilang gitu. Ada banyak sekali brand yang sudah saya pelajari, yang sudah banyak sekali saya bahas terkait e-commerce enabler seperti ini. Jadi platformnya tuh waduh banyak banget. Jadi dari yang sistemnya cuma sekedar link WhatsApp saja, ada yang benar-benar dari versi advance ya dari commerce-nya WhatsApp itu ada, sampai akhirnya membuat toko online pun juga ada gitu. Jadi betul-betul sebenarnya banyak sekali platform yang bisa teman-teman gunakan, dan opsinya pun juga tidak melulu yang artinya mahal itu juga bagus ya. Ya oke, mereka mungkin punya fitur-fitur yang mungkin tidak dimiliki oleh produk yang lainnya gitu kan. Seperti yang saya akui ya, memang Shopify itu sistem marketingnya bagus sekali, Shopify. Ya, jadi seperti penggunaan pixelnya itu cukup baik ya, implementasi Facebook pixelnya cukup baik. Kemudian dia ada terintegrasi dengan, saya lupa ya, Shopify itu terintegrasi dengan email juga kalau nggak salah. Jadi dia ada namanya Shopify Mail ya kalau nggak salah ya. Mana ya? Terus coba cek dulu. Nah ini dia terintegrasi dengan email, dia punya built-in email marketingnya sendiri. Dahsyat ya. Nah itu menurut saya satu kelebihan sekali yang bisa dimiliki oleh
Shopify. Sebentar saya coba cek siapa di belakang email marketingnya Shopify ini ya. Jadi sebelum ketemu nanti coba saya share lagi update-nya. Jadi memang secara untuk kebutuhan marketing saya akui memang Shopify ini cukup advance ya. Saya nggak tahu apakah ini ada biaya tambahan sebagai add-on atau tidak, tapi dari sisi marketing memang advance sekali, sangat-sangat advance. Jadi cocok untuk teman-teman yang mungkin punya modal besar dan memang mau serius di e-commerce, dan tentunya tidak boleh sendiri ya. Ini harus dalam tanda kutip mungkin dimentori oleh orang-orang yang mungkin berpengalaman di bidang e-commerce. Jadi kalau teman-teman yang mau jalan sendiri, wah panjang. Teman-teman akan mengalami learning phase, fase belajar. Learning phase itu tidak sebentar teman-teman, itu lama. Jadi kalau teman-teman menggunakan Shopify terus mau belajar otodidak sendiri, ya memang mudah, Shopify itu mudah gitu kan. Tapi learning phase itu yang menurut saya harus ditanggulangi ya. Nah itu bisa di-cut dengan menggunakan sistem mentoring ya. Nah jadi baik lagi, apakah saya harus menggunakan Shopify, Will? Jawabannya tidak. Ya, ada banyak sekali platform toko online yang bisa teman-teman gunakan. Yang paling mudah ya, yaitu ada yang namanya WhatsApp Business. Teman-teman coba deh pakai WhatsApp Business. Itu saya satu itu aja cukup sebenarnya. Ya, teman-teman bisa mempromosikan katalog produknya. Ada juga, saya bisa bilang mungkin katalog produk itu seperti landing page ya. Jadi begitu masuk dia langsung langsung customer itu tersaji produk-produk yang kita jual. Terus bisa check out juga ya. Mungkin belum terintegrasi ke pembayaran, tapi ya soon ya, saya rasa Facebook akan mengarah ke sana gitu. Mungkin sementara di Indonesia baru sampai tahap check out, add to cart. Check outnya tuh kalau nggak salah sampai ada notifikasi WhatsApp ya. Itu cukup banget sih menurut saya. Ya, kemudian juga ada Instagram Shopping, Facebook Business juga ada namanya Facebook Shop Manager. Teman-teman bisa pakai Facebook Shop Manager. Itu juga cukup lengkap. Iya, nggak lengkap banget sih, nggak selengkap Shopify, tapi at least sudah cukup ya untuk mengenablekan e-commerce dari toko atau produk yang teman-teman jual gitu. Kemudian ada, waduh, bener-bener banyak sekali ya. Saya nggak di-endorse oleh brand manapun, tapi teman-teman boleh cek, ada Tokotalk, ada apalagi Carousel, ada belanja.bio, ada Tokoko, ada apalagi banyak banget. Saya nggak kepikiran di otaknya karena banyak sekali ya. Teman-teman bisa cari namanya platform e-commerce. Ada orderonline.id, kemudian ada, kalau teman-teman, satu lagi, ada bisa pakai WooCommerce ya, tapi dia hosting jadi mungkin agak pricey juga. Kalau teman-teman memang mau kesana arahnya, dia menggunakan platform WordPress, yaitu itu nomor 2-nya lah. Kalau teman-teman mau toko yang customize, itu bisa menggunakan platform tersebut. Kemudian juga ada dari Circlo juga support untuk pembuatan toko online. Jadi sekarang buat toko online itu sama sekali tidak sulit, sama sekali mudah, tinggal klak bisa. Oh ya, ada juga yukbusiness.com, itu Shopify-nya Indonesia kalau saya bilang dari Mas Jaya Setiabudi. Teman-teman boleh pakai yukbusiness.com, yukbusiness.com. Itu juga worth to try. Dia punya namanya Guyub ya, Gudang Business, yang bisa mempercepat dan memangkas biaya ongkir sangat drastis, yaitu dahsyat banget. Boleh silahkan buka websitenya. Dan banyak sekali platform lokal lain yang tentunya tidak semahal Shopify, namun fitur juga tidak kalah gitu dari Shopify. Ya, kemudian kalau misalkan Mas, saya butuh email marketingnya Mas untuk cart recovery, ya monggo, boleh diintegrasikan dengan platform email marketing seperti mungkin kirim.email, ada pakai Mailchimp mungkin gratisan dan segala macam. Itu semuanya bisa teman-teman akalin, dalam tanda kutip ya, akalin deh. Jadi kalau balik lagi ke judulnya The Shopify Worth to Try, kalau teman-teman mau sekedar try, itu saran saya jangan pakai Shopify, pakai platform lain terlebih dahulu. Ya, saya teman-teman sudah tahu pace-nya seperti apa, saat teman-teman sudah tahu audiensnya bagaimana, saat sudah cukup advance menggunakan Facebook Ads atau Google Ads, yaitu baru teman-teman bisa mulai melangkah lebih jauh menggunakan Shopify. Tapi kalau saya secara pribadi, saya sudah
mengelola satu website toko online itu dari WooCommerce ya. Saya senang banget sama WooCommerce karena benar-benar full customize untuk orang yang nggak bisa coding seperti saya. Itu WooCommerce itu sangat membantu sekali ya. WordPress apalagi dengan banyak sekali plugin, ya itu sangat-sangat membantu. Jadi kalau memang teman-teman mau versi customize ya bisa menggunakan WooCommerce. Kalau mau menggunakan versi yang Shopify tapi tidak terlalu semahal Shopify, bisa menggunakan Ubusiness atau beberapa platform e-commerce pembuatan toko online lainnya. Atau bisa menggunakan Facebook Shop Manager ya, bisa menggunakan WhatsApp Business bahkan. Dan gini ya, pesan dari guru saya tuh gini, sebenarnya kamu itu mau buat toko online apa cari duit, kata gitu. Fokus kamu itu bikin website toko online yang bagus atau sales? Ya kita pasti jawabnya sales gitu kan. Itu buat apa kamu cari platform yang mahal, toh kalau platform yang murah aja bisa menghasilkan sales. Saya pikir iya juga. Buat apa kita pakai platform yang mungkin sebulan 1 juta tapi nggak ada sales, ya wassalam, tekor yang ada kita nombokin ya. At least kalau kita punya platform dengan harga 1 juta sebulan, itu berarti dengan asumsi margin 10%, teman-teman berarti harus dapat 10 juta sebulan loh. Ya, dan 10%-nya dipakai untuk bayar platform. Kalau 500.000 sebulan berarti teman-teman dapat 5 juta sebulan. Dengan asumsi 10% ya. Maka teman-teman harus dapat omset 5 juta sebulan, dan 10%-nya itu dipotong untuk biaya operasional website. Ya kan tadi saya bilang kalau misalkan sebulan 500.000 maka itu akan kepotong. Nah problemnya adalah bisa nggak sebulan 5 juta gitu. Oh bisa mas, ya udah bisa nggak dikurangi less than 10% untuk biaya operasional website. Nah kalau bisa kenapa enggak, kan jadi marginnya semakin lebar. Ingat balik lagi ke goalnya apa? Mau punya toko online yang bagus atau mau punya toko online yang menghasilkan sales. Balik lagi ya ke fokusnya teman-teman kemana. Tapi kan nggak bisa gitu Will, kalau misalkan masa toko online gitu-gitu aja saya mau berkembang, which is good ya, silakan. Teman-teman punya orientasi seperti itu boleh, bagus. Kalau saran saya jalannya paralel ya, jadi standar dulu sampai dapat salesnya udah oke, baru mulai rekrut pelan-pelan tim developer untuk develop website sendiri, atau mulai kelola admin untuk menghandle Shopify. Ya, Shopify itu juga setahu saya Agan Khalid ya, guru kita bersama ya, Agan Khalid itu juga dia pernah membahas sedikit tentang Shopify. Kayaknya banyak juga dia punya Telegram tentang Shopify. Dan memang dia pengguna Shopify setahu saya, nggak tahu sekarang masih pakai atau enggak. Dan ya kalau balik lagi ya, kalau ditanya apakah Shopify worth to try, saya kembali lagi ke Anda yang menentukan sendiri ya, dengan segala pertimbangan tadi sudah saya sampaikan. Maka Andalah orang yang lebih berhak untuk menilai apakah bisnis saya sudah saatnya nih pakai Shopify atau cukup dengan platform-platform biasa saja dulu. Setelah dapat sales baru nanti kita ke Shopify. Nah gitu ya, silahkan dipertimbangkan kembali. Dan ya lagi ini episode ngalor ngidul jadi sorry kalau topiknya sama sekali mungkin tidak membantu ya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode lainnya mengenai e-commerce. Oke, jangan lupa bagikan juga channel podcast ini sekiranya teman-teman merasa podcast ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.